Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anggita Putri, saya mahasiswa Profesi Nurse Angkatan 25, Stikes Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait persiapan persalinan, di mana untuk memenuhi tugas tase maternitas. Baiklah, saya akan memulai penyuluhannya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ayu Anggita Putri, saya mahasiswa Profesi Nurse dari Stikes Surya Global. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Mbak Feni. Mbak Neni. Mbak Nini. Kalau boleh tahu ada ikatan keluarga? Ya ada. Ada. Siapanya Mbak? Adik. Adik ya. Baik Mbak. Mbak sudah hamil berapa bulan? 3. Oh, sudah 3 bulan ya Mbak. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan terkait persalinan, lebih tepatnya ke persiapan persalinan. Materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu terkait apa itu persalinan, kemudian bagaimana bentuk persalinan, kemudian apa saja jenis-jenis persalinan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, tanda-tanda persalinan. Persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan dan persiapan persalinan. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Sebelumnya ini ada leaflet dulu Mbak, bisa dibaca juga sambil mendengarkan saya ya Mbak. Oke. Jadi persalinan itu merupakan proses di mana bayi dan plasenta juga selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Kemudian ada bentuk persalinan. Nah, di sini bentuk persalinan di sini ada 3 bentuk, yaitu persalinan spontan, buatan, dan anjuran. Nah, persalinan spontan ini berasal dari kekuatan ibu sendiri. Kemudian ada persalinan buatan. Nah, persalinan buatan di sini merupakan persalinan yang dibantu dari tenaga dari luar. Kemudian ada persalinan anjuran. Nah, persalinan anjuran ini ditimbulkan dari luar dengan jalan rangsangan. Lanjut ya Mbak. Di sini ada jenis persalinan. Nah, jenis persalinan di sini terbagi atas 2. Jalan persalinan pervaginam dan persalinan perabdominal. Nah, persalinan pervaginam itu merupakan persalinan yang melalui jalan lahir atau vagina, baik persalinan spontan maupun persalinan dengan tindakan. Biasanya itu dengan vakum atau forceps. Kemudian persalinan perabdominal. Nah, persalinan perabdominal di sini merupakan persalinan dengan cara melakukan sayatan pada dinding uterus melalui dinding perut. Gimana Mbak? Lanjut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, Mbak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan di sini ada power, passage, dan passenger. Nah, power di sini itu merupakan tenaga yang dikeluarkan oleh ibu dalam persalinan, seperti kontraksi uterus atau his dari tenaga mengejar ibu. Nah, his di sini merupakan kontraksi otot-otot rahim yang ditimbulkan dari tenaga mengejar ibu. Kemudian ada passage. Nah, passage di sini merupakan yang mempengaruhi proses persalinan, yaitu berupa jalan lahir yang akan dilalui oleh bayi. Kemudian ada passenger. Kalau passenger itu biasanya dari janinnya sendiri. Di sini ada tanda-tanda persalinan. Nah, di sini tanda-tanda persalinan biasanya dari tanda dan gejala impartu. Tanda gejala impartu di sini pertama ada penipisan dan pembukaan serviks, kontraksi. Kemudian ada kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan serviks. Kemudian ada cairan lendir yang bercampur darah melalui vagina. Kemudian ada tanda-tanda persalinan. Biasanya itu ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi.
Kemudian ada merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektum dan vagina. Kemudian ada perineum menonjol, vulva atau vagina, vulva vagina dan sphincter ani membuka. Kemudian ada meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah. Kemudian di sini ada tanda bahaya persalinan. Nah, tanda bahaya persalinan itu biasanya tekanan darah lebih dari 140/90. Kemudian suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Nadi biasanya lebih dari 100 kali per menit. Kemudian denyut jantung janin biasanya kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit. Kemudian kontraksi kurang dari 3 kali dalam 10 menit. Kemudian ada partograf melewati garis waspada pada fase aktif dan cairan amniotik bercampur mekonium, darah dan bau. Ada yang ditanyakan? Belum ya, Mbak? Lanjut ya, Mbak. Persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Kenapa sih persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Ada yang tahu? Nggak ada ya, Mbak? Sudah saya jelaskan ya. Jadi kenapa persalinan itu harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan itu merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin daripada bukan dengan tenaga kesehatan. Kemudian ada apabila terjadi kelainan itu dapat diketahui secara cepat dan dapat ditolong sesegera mungkin sehingga dapat dirujuk ke rumah sakit. Kemudian persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan itu menggunakan peralatan yang aman, bersih dan steril sehingga mencegah terjadinya adanya infeksi gitu, Mbak. Lanjut ya ke persiapan persalinan. Jadi sebelum Mbak bersalin, Mbak bisa mempersiapkan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan ketika sudah menjalani persalinan. Seperti, Mbak tahu nggak apa aja yang disiapkan? Barang-barang. Ya, Sarung. ya betul sekali. Biasanya yang harus dipersiapkan itu seperti berupa barang yang harus kita pakai pada saat di rumah sakit. Misal baju tidur, 1 set baju, kemudian sendal, pakaian dalam, pembalut wanita khususnya itu untuk ibu bersalin. Kemudian gurita atau korset ibu baru bersalin. Kemudian perlengkapan yang sekiranya kurang. Kemudian peralatan mandi. Dan keperluan bayi yang harus disiapkan itu popok, baju bayi, selimut atau bedong, kaos kaki dan tangan, kemudian gendongan atau minyak telur. Jadi persiapan ini harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum Anda bersalin sehingga suami atau keluarga Anda bisa langsung mengantarkan Anda untuk bersalin tanpa perlu harus repot-repot gitu. Mbak, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan saya barusan. Iya. Ibu, saya mau bertanya, bisa dijelaskan ulang tentang KIS karena saya kurang paham. HIS atau HIS? HIS, ya HIS. Mbak, jadi HIS itu merupakan kontraksi rahim yang disebabkan oleh tenaga mengejanin. Jadi sudah jelas? Iya. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah tidak. Apa sih yang ibu bisa pahami dari penjelasan saya barusan? Tentang persalinan, di mana persalinan itu suatu proses baik plasenta dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Ya, betul sekali. Saya mau bertanya. Nah, di sini coba tolong jelaskan apa sih persalinan spontan itu? Persalinan yang
dilakukan oleh ibu sendiri. Ya. Jadi persalinan spontan itu persalinan yang berasal dari kekuatan ibu sendiri. Bagaimana Mbak? Sudah cukup paham ya dengan penjelasan saya? Iya Mbak. Jadi persalinan itu merupakan proses di mana bayi dan plasenta dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Nah, jadi ibu sudah mengenal apa tanda bahaya persalinan, tanda-tanda persalinan, dan juga kenapa kita harus bersalin di tempat tenaga kesehatan. Begitu ya Mbak? Kalau begitu, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah mau membantu saya, dan terima kasih juga sudah mau mendengarkan penyampaian saya terkait persiapan persalinan ini. Kalau begitu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.